Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, pernah atau mungkin sering kita mendengarkan yang namanya kabar baik, kabar sukacita di dalam kehidupan kita. Apakah kita mendapatkan sesuatu barang ataupun mendapatkan suatu informasi keberhasilan dari keluarga kita atau apapun itu yang merupakan kabar sukacita bagi kita semua, maka apa yang menjadi respon kita ketika kita mendapatkan kabar sukacita ini? Tentunya yang pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan atas kabar baik ini. Nah, tetapi tidak hanya sampai di situ saja, kita pasti akan pergi membagikan kabar sukacita ini kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada kenalan kita. Kita bisa memberitahukan sukacita apa yang kita rasakan pada saat itu. Bahkan ketika kita datang ke persekutuan, kita juga bisa bersaksi, menceritakan apa yang sedang kita alami, sukacita apa yang sedang kita dapatkan. Nah, ini adalah respon kita ketika kita mendapatkan sebuah kabar baik atau kabar gembira di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, demikian juga ketika kita berbicara tentang Natal. Natal adalah kabar sukacita. Bahkan firman Tuhan mengatakan ini adalah kesukaan yang besar. Ini adalah berita bahagia. Dan berita sukacita ini melebihi daripada berita sukacita yang lain. Firman Tuhan mengatakan bukan hanya kepada orang Israel kabar gembira ini, tetapi dikatakan untuk segala bangsa, untuk seluruh manusia. Inilah kabar sukacita di Natal ini. Setiap tahun kita merayakan Natal. Setiap tahun kita bersukacita. Setiap tahun kita bersyukur memuji Tuhan. Tetapi apakah hanya sampai di situ saja respon kita? Apakah berita itu saja berhenti pada diri kita sendiri? Atau kita pergi membagikan kepada yang lain? Kalau kita membaca firman Tuhan, yang barusan kita dengar tadi adalah berbicara tentang para gembala yang mendapatkan ataupun mendengarkan kabar sukacita dari malaikat. Kita tahu dikatakan bahwa pada saat itu para gembala sedang menjaga domba-dombanya, sedang memelihara domba-dombanya untuk diberikan makan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Dikatakan bahwa tiba-tiba tak disangka datang seorang malaikat. Malaikat yang bersinar dan meliputi mereka. Dan tentunya mereka menjadi takut. Dan malaikat ini, dia mengatakan jangan takut karena aku membawa kabar sukacita bagi kamu. Kabar bahagia untuk segala bangsa. Ketika mereka mendengarkan kabar sukacita itu, lalu apa yang mereka lakukan para gembala ini? Di ayatnya yang ke-15 dikatakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem. Kita lihat bayi yang dikatakan oleh malaikat tersebut. Mereka saling mendorong satu sama lain dengan penuh semangat. Tanpa menunda-nunda, mereka langsung mengatakan, sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kita lihat seperti apa yang dikatakan malaikat ini, bahwa akan lahir seorang bayi. Di sana sudah ada bayi, dan bayi ini bukanlah manusia biasa. Jadi mereka pergi bersama-sama, dan ayat 16 dikatakan lalu mereka cepat-cepat berangkat. Mereka tidak lambat-lambat, atau mereka tidak seperti santai saja. Tetapi di sini dikatakan cepat-cepat. Mereka begitu bersemangat dan pergi ke Bethlehem untuk melihat bayi itu.
Lalu dikatakan ketika mereka sampai di tempat yang dikatakan oleh malaikat itu, mereka menjumpai di situ Yusuf dan Maria. Dan dikatakan mereka melihat bayi itu. Ya, mereka menyaksikan anak yang telah lahir itu seperti yang dikatakan malaikat kepada mereka. Tentunya mereka bersuka cita. Tetapi apa yang mereka lakukan di sini dikatakan mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka bersaksi tentang juru selamat itu. Tentang bayi yang lahir itu. Mereka menceritakan siapakah bayi itu. Saudara-saudara, ada dua teladan yang bisa kita pelajari dari para gembala ini. Tentang bahwa kita harus bersaksi tentang juru selamat. Yang pertama, di sini mereka bersaksi tentang bayi itu kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Kita percaya bukan hanya Yusuf dan Maria yang ada pada saat itu setelah bayi itu lahir, tetapi ada orang-orang lain datang dan mereka bersaksi di sini dengan alasan karena mereka takjub akan kelahiran bayi tersebut. Kenapa dikatakan mereka bersaksi tentang anak itu karena takjub? Karena kagum tentang bayi tersebut. Saudara-saudara, kalau kita melihat sejarah bahwa ada 400 tahun lamanya malaikat ataupun Tuhan tidak pernah berbicara kepada orang Israel umatnya. Nah, tetapi setelah itu tiba-tiba datang malaikat, lalu datang sekelompok lagi malaikat, dan mereka satu poin, satu inti pembicaraan mereka adalah berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Tentunya ini adalah suatu tanda yang ajaib bagi mereka tentang bayi yang akan lahir ini. Mereka mengerti bahwa bayi ini bukanlah manusia biasa. Ini adalah bayi spesial, sangat istimewa. Bukan seperti bayi-bayi yang lain yang lahir. Ini adalah pribadi yang berbeda daripada yang lain. Sehingga ada malaikat yang datang untuk memberitahukan apa yang mereka harus pergi mereka untuk melihat bayi tersebut. Jadi mereka di sini mereka begitu melihat dan begitu kagum tentang bayi ini. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga begitu kagum akan berita yang disampaikan malaikat tersebut. Kenapa? Karena malaikat tersebut mengatakan bahwa yang lahir itu adalah Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Kristus dalam bahasa Yunaninya, sedangkan Mesias dalam bahasa Ibraninya itu sama. Yang artinya adalah yang diurapi. Adalah pribadi yang ditentukan. Pribadi yang khusus, dikhususkan, dipilih. Dan di sini dikatakan bayi ini juga adalah juru selamat. Apa yang akan dilakukannya kepada kita manusia berdosa? Dikatakan dia adalah juru selamat dunia. Inilah kabar yang kita nanti-nantikan dan yang kita harapkan seluruh manusia, yaitu juru selamat datang untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Tentunya para gembala ini begitu kagum melihat semua yang terjadi mengenai bayi ini. Bagaimana tanda-tanda ajaib ada dan bagaimana hal yang akan dilakukan oleh bayi itu ketika dia nantinya besar dan apa yang akan dia lakukan kepada kita orang-orang berdosa. Dikatakan dia adalah juru selamat dunia. Bukan hanya bagi orang Israel, tetapi kita semua manusia. Sebab kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang bersalah di hadapan Tuhan dan harus dihukum karena dosa-dosa kita. Tidak ada yang bisa selamat dengan perbuatan baik. Tidak ada yang bisa selamat dengan usaha sendiri. Kita adalah orang yang sudah bersalah di hadapan Tuhan.
pasti dihukum karena dosa-dosa kita. Tetapi bayi ini, dia lahir, datang untuk menyelamatkan kita. Para gembala melihat akan hal ini, dan mereka begitu kagum, dan membuat mereka tidak bisa menahan diri untuk menceritakan siapakah bayi ini. Mereka tidak membiarkan mulut mereka tertutup untuk menceritakan siapakah bayi yang lahir ini. Dikatakan mereka memberitahukan, menceritakan bayi ini bahwa dia adalah juru selamat. Saudara-saudara, apakah kita seperti para gembala? Kita selalu merayakan Natal. Tapi apakah kita merenungkan Natal ini? Bahwa banyak hal yang membuat kita kagum dan takjub akan kelahiran Tuhan Yesus ini. Dan tentang apa yang akan dilakukannya. Apakah kita dengan begitu kagum, lalu kita pergi menceritakan hal ini kepada orang lain? Kita mau bersaksi tentang Tuhan Yesus ini kepada orang lain. Karena ini bukanlah suatu peristiwa yang biasa saja. Ini bukanlah manusia biasa saja. Ini adalah suatu peristiwa yang dimana disertai tanda-tanda ajaib. Dan ini adalah suatu pribadi yang dimana datang menentukan kehidupan kita. Apakah kita hari esok kita berada di tempat yang bahagia atau berada di dalam penghukuman yang kekal. Ketika kita mendengarkan berita ini, apakah kita juga mau pergi bersaksi kepada yang lain? Kita menceritakan siapakah Tuhan Yesus ini. Kita mulai pertama-tama dari keluarga kita. Kita punya keluarga, dan bahkan banyak keluarga kita yang mungkin belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum mengenal Tuhan Yesus, ataupun kepada kenalan kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah kita terdorong, saya tidak boleh berdiam diri? Di momen Natal ini, saya harus pergi bersaksi tentang Juru Selamat. Mungkin ada keluarga kita yang melihat kita pergi ke malam Natal, kita pergi ke Natal persekutuan. Lalu mungkin dia pikir, kenapa mereka begitu merayakan Natal ini? Ada apa? Inilah yang harus kita perhatikan. Kita harus seperti para gembala ini. Karena kita melihat bahwa yang lahir ini bukanlah pribadi biasa, maka kita harus pergi untuk menceritakan siapakah dia kepada orang-orang yang belum percaya. Saudara-saudara, kita harus membuka mulut kita. Bukan hanya kita datang ke gereja dan kita bersyukur memuji Tuhan, tetapi kita juga harus pergi keluar. Pergi menceritakan apa itu Natal, siapakah Juru Selamat itu. Ya, supaya mereka juga bisa mengetahui dan kiranya Tuhan juga membuka hati mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Hal ini kita tidak bisa menutup diri saja, karena kita melihat ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa, dan tentang pribadi ini bukanlah pribadi manusia biasa. Maka kita harus pergi menceritakannya kepada orang lain. Yang kedua, yang menjadi pelajaran bagi kita adalah para gembala ini bersaksi tanpa memandang status mereka. Kenapa kita katakan demikian? Para gembala ini memang pekerjaan yang populer bagi orang Israel, ya, baik di Perjanjian Lama maupun di zaman Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu tahu tidak bahwa pekerjaan gembala pada umumnya adalah, yang dimaksud adalah seorang upahan untuk menggembalakan domba-domba milik orang lain. Itu adalah sebuah pekerjaan yang dianggap rendah di Israel. Karena kenapa? Dalam status sosial mereka memiliki pendapatan yang sedikit. Bukanlah pekerjaan yang diharap-harapkan atau yang diinginkan oleh setiap orang, menggembalakan domba-domba milik orang lain. Ini adalah pekerjaan dalam sosial, ini adalah pekerjaan yang rendah. Jadi di masyarakat Yahudi, mereka ini tidak dipandang orang-orang yang memiliki harta yang dihormati. Mereka hanyalah seorang gembala.
Dan yang kedua, di dalam keagamaan pun mereka bukanlah orang-orang juga yang diperhatikan. Bukanlah orang-orang yang dipandang. Kenapa? Karena para gembala itu dianggap selalu melalaikan hukum Taurat. Kenapa dikatakan melalaikan hukum Taurat? Karena mereka sering bersentuhan dengan bangkai binatang. Mereka karena sering membawa domba-domba dan menginap, sehingga mereka tidak selalu memiliki waktu untuk pergi ke bait suci, untuk melakukan keagamaan mereka. Jadi di dalam status sosial maupun keagamaan mereka ini dianggap orang-orang yang rendah sekali. Namun ketika malaikat Tuhan datang kepada mereka, memberikan sukacita ini kepada mereka, mereka bersaksi tentang juru selamat itu. Mereka tidak memandang, oh saya hanyalah manusia biasa, saya tidak dipandang oleh orang-orang masyarakat, tidak seperti orang lain yang begitu dihormati, sehingga kalau saya bersaksi mereka akan dengarkan, mereka akan gampang menerima. Oh, saya bukanlah orang-orang yang dimana rohaniawan sekali, bukanlah orang-orang yang memiliki pengetahuan Alkitab yang begitu banyak, sehingga saya pantas layak untuk bersaksi tentang juru selamat ini. Tidak, saudara-saudara, mereka tidak memandang status mereka. Tetapi ketika mereka mendengar berita sukacita ini, mereka bersaksi tentang juru selamat. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Kadang-kadang orang tidak mau memberitakan tentang Tuhan Yesus, tidak mau menceritakan Natal kepada keluarga kita, kepada kenalan kita. Mungkin kita merasa, ya karena status ekonomi saya jauh lebih rendah daripada dia, saya bukanlah orang yang dianggap layak untuk berbicara. Atau mungkin kita merasa saya hanyalah jemaat, saya bukan seperti hamba Tuhan, bukan seperti pendeta yang dimana layak dan bisa bersaksi tentang juru selamat. Saya hanyalah seorang jemaat, pengetahuan firman Tuhan pun ya hanya sebatas sebisa mungkin saja. Bukanlah orang yang paling hebat mendengar, mengetahui tentang firman Tuhan. Maka kita mungkin merasa bahwa saya tak layak, tak bisa memberitakan ataupun bersaksi tentang juru selamat. Ada seorang pemuda dulu yang dimana saya sering dorong dia untuk memberitakan Injil. Bahkan saya ajak dia untuk ikut saya pergi bagi traktat. Lalu dia mengatakan, Lose, saya tak usahlah. Kenapa? Karena saya ini tak layaklah, saya tidak punya banyak pengetahuan firman Tuhan. Saya bukanlah orang rohaniawan seperti para hamba Tuhan. Jadi dia memikirkan bahwa keberadaannya sekarang ini membuat dia tidak layak untuk bersaksi tentang juru selamat. Saudara-saudara, siapapun Tuhan bisa pakai untuk pergi bersaksi tentang juru selamat. Ceritakan tentang Tuhan Yesus. Walaupun kita dalam sosial ekonomi kita pas-pasan, ataupun kita bukanlah hamba Tuhan, kita hanyalah jemaat. Tapi memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus ini adalah kewajiban bagi kita semua. Tidak boleh melihat semuanya itu menjadi alasan penghalang bagi kita untuk bersaksi tentang juru selamat. Masalah orang-orang akan menerima, masalah orang-orang akan percaya, itu adalah urusan mereka. Tapi kita harus pergi bersaksi tentang Tuhan Yesus. Para gembala ini bukanlah orang-orang yang dipandang, namun tidak mereka jadikan akan hal itu sebagai penghalang untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang pada saat itu. Mereka dengan berani menceritakan apa yang mereka dengarkan tentang Tuhan Yesus. Mereka beritahukan semuanya kepada orang-orang pada saat itu. Demikian juga kita. Apa yang kita dengarkan tentang Tuhan Yesus, tentang siapakah dia. Di bulan Desember kita selalu merayakan Natal, ada banyak, mungkin 6 atau 7, dan setiap tahun selalu ada Natal. Kalau Tuhan kasih kita umur panjang, kita akan mendengarkan cerita Natal begitu banyak lagi. Tetapi apakah kita ada pergi bersaksi tentang Kristus kepada orang lain? Apakah kita menceritakan hal ini kepada orang lain? Apa yang kita dengarkan itu sudah cukup. Pergi ceritakan tentang Tuhan Yesus.
Tak perlu kita mengatakan saya jadilah dulu hamba Tuhan, saya melayani Tuhan dulu full time, barulah saya pergi bersaksi tentang juru selamat. Biar orang bisa merasa, wah saya layak berbicara. Tidak perlu saudara-saudara. Kita semua jemaat bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, kita lihat keluarga kita. Kita lihat kenalan kita. Kita lihat siapa saja yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus ceritakan Natal ini. Ceritakan tentang Tuhan Yesus ini. Di tanggal 24 nanti adalah puncak merayakan Natal. Maka adalah kesempatan yang terbaik bagi kita. Kita harus ajak keluarga kita. Ajak teman kita. Ajak orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita bawa mereka ke gereja untuk merayakan Natal. Untuk mendengarkan siapakah juru selamat itu. Ini adalah kesempatan yang terbaik. Tanggal 24 malam kita akan merayakan Natal. Apakah kita juga menggunakan kesempatan ini? Mau pergi bersaksi, mau pergi ceritakan tentang juru selamat dan bawa mereka ke gereja. Saudara-saudara, kita harus mengatakan, saya harus pergi. Saya tidak boleh berdiam diri. Saya harus membuka mulut, menceritakan siapakah Tuhan Yesus ini. Dan malam Natal adalah kesempatan untuk bawa mereka. Tidak hanya di malam Natal, tetapi setiap hari, terus menerus, kita harus pergi bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita bukanlah sesuatu yang dimana begitu sulit menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kita ceritakan bahwa dia adalah Allah. Dia telah lahir menjadi manusia. Dan dia datang untuk menolong kita. Supaya kita tidak dihukum karena dosa-dosa kita. Dia benar-benar juru selamat yang kita tunggu-tunggu dan kita sangat butuhkan. Tak ada juru selamat yang lain. Tak ada jalan yang lain yang bisa menyelamatkan kita selain Tuhan Yesus Kristus. Tadi di awal saya sudah katakan, kalau kita mendapatkan sebuah kabar baik, misalnya kita mendapatkan informasi bahwa kita mendapatkan hadiah, dan hadiah ini mungkin jumlahnya begitu besar, dan kita tidak sangka bahwa kita akan dapatkan akan hal ini. Tidak ada orang yang mendapatkan kabar sukacita ini lalu dia berdiam diri saja, diam-diam saja. Dia pasti ceritakan kepada keluarganya. Setidaknya kepada istrinya. Setidaknya kepada anak-anaknya. Kepada orang tuanya. Kepada keluarganya. Dia pasti akan membuka mulut. Demikian juga Natal ini adalah kabar sukacita yang sangat besar. Karena kelahiran Sang Juru Selamat. Apakah kita juga ada semangat, saya harus pergi buka mulut untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari keluarga kita dulu. Setelah itu baru ke kenalan kita, ke teman-teman kita. Dan di mana kita berada, kita harus pergi beritakan Injil. Beritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak lahir ke dalam dunia, maka apa yang akan terjadi bagi kita adalah kematian selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia, semuanya kita akan binasa. Coba kita renungkan. Coba kita pikirkan. Kalau Tuhan Yesus tidak datang, maka kita akan binasa. Tapi karena dia datang, maka memberikan sukacita bagi kita. Maka kepada orang-orang yang belum percaya, kita juga harus berpikir. Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak mendengar siapakah Juru Selamat ini yang dirayakan setiap bulan Desember. Kalau dia tidak menerima Tuhan Yesus, maka tidak ada pengharapan baginya. Tidak ada keselamatan baginya. Maka kita harus pergi bawa berita ini. Ceritakan kepada mereka. Supaya mereka terhindar dari kematian yang akan datang. Supaya mereka diampuni ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apakah kamu mau bertekad
setelah dari gereja ini, saya mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada keluarga saya. Tidak perlu panjang-panjang, singkat tapi jelas siapakah Tuhan Yesus itu. Mungkin ada keluarga kita yang selalu mendengarkan lagu-lagu Natal tentang juru selamat, ya, tentang Tuhan Yesus Kristus. Mereka hanya mendengar, tapi mungkin mereka belum mengerti apa maksudnya. Maka kita harus pergi, ceritakan, jelaskan kepada mereka. Seperti para gembala ini, dikatakan di sini, mereka memberitahukan, ya, memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Menceritakan, menjelaskan kepada mereka. Dan apa yang terjadi di situ dikatakan di ayatnya yang ke-18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tidak ada reaksi heran ataupun mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengarkan kesaksian itu. Kalau tidak ada yang memberitakan, bagaimana mereka bisa menerima? Bagaimana mereka bisa percaya? Bagaimana orang-orang ini akan heran kalau para gembala ini tidak bersaksi kepada mereka? Bagaimana keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita bisa merespon, percaya kepada Tuhan Yesus kalau kita tidak bersaksi tentang juru selamat ini kepada mereka? Tentunya kita harus pergi bersaksi dulu, ceritakan, supaya mereka bisa juga merespon, dan kita berdoa mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, seperti para gembala ini, mereka menceritakan apa yang mereka dengarkan. Ya. Demikian juga kita, apa yang sudah kita dengarkan tentang Tuhan Yesus sudah cukup bagi kita untuk pergi ceritakan tentang Tuhan Yesus. Tak perlu kita menjadi hamba Tuhan barulah kita bersaksi tentang juru selamat ini. Sebagai jemaat kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus ini. Tak perlu kita menjadi orang yang dalam status sosial adalah orang yang bisa didengarkan pembicaraan. Tak perlu. Kita orang biasa-biasa saja, kita bisa dipakai oleh Tuhan bersaksi tentang juru selamat ini. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, Natal adalah kabar sukacita dan kita selalu merayakannya karena kelahiran Sang Juru Selamat. Dan firman Tuhan menghendaki kita, tidak hanya kita yang bersukacita, tidak hanya kita yang datang merayakan Natal ini, tapi hendaknya juga orang-orang di luar sana, keluarga kita, marilah kita datang bersaksi kepada mereka, supaya mereka tahu. Sekali lagi saya mengatakan, tanggal 24 ini adalah puncak perayaan Natal kita. Mari kita ajak mereka, dan kita terus beritakan tentang Natal. Kalau kita di waktu-waktu yang lain mungkin sulit ya untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, tetapi di Natal ini ada momennya, karena kita merayakan Natal orang Kristen. Mungkin mereka akan gampang menerima, karena kita sedang merayakan Natal. Gampang juga kita bisa berbicara tentang Tuhan Yesus, karena kita sedang merayakan hari kelahiran Juru Selamat. Jadi sekali lagi, mari kita ambil tekad, ceritakan, bersaksi tentang Juru Selamat bagi semua orang, supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian saja firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk teladan yang sangat baik dari para gembala, yang dimana ketika mereka mendengarkan tentang kelahiran Tuhan Yesus, mereka bersaksi, mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang bayi yang lahir itu kepada orang-orang yang terutama yang belum mendengar ataupun percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong juga kami supaya kami seperti para gembala untuk bersaksi kepada keluarga kami,
kepada orang-orang sehingga mereka bisa mengenal siapakah yang lahir, siapakah yang kami rayakan setiap hari Natal, dan mereka juga bisa mendapatkan sukacita dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk membawa berita sukacita ini kepada banyak orang. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.